Oke, sekarang tentang struktur dan fungsi sistem rangka. Jadi ini adalah series untuk sistem gerak. Yang pertama itu kita mau ngebahas sistem rangka dulu. Jadi sistem rangka ini bagian dari sistem pergerakan tubuh, di mana sistem rangka ini tuh di dalamnya ada tulang-tulang ya, yang mana mereka ini sebagai unit gerak pasif. Jadi walaupun dalam unit sistem gerak, tetapi sistem rangka atau tulang ini masuknya ke gerak pasif ya. Nanti deh penjelasannya kayak gimana maksudnya. Nah ini gue udah gambarin sistem rangka, tentunya disclaimer gue nggak bisa gambar, jadi seadanya aja. Nah jadi sistem rangka atau tulang ini tuh tadi disebut sebagai gerak pasif, sedangkan nanti ada yang namanya sistem otot ya, yang mana dia sebagai gerak, ini besar lagi, gerak aktif ya, tapi ini nanti ya. Jadi di tubuh kita itu sekitaran 300 tulang yang ada di tubuh kita, yang mana ini tuh bisa dibagi atas dua bagian yang besar. Ini ada yang warna orange dan ada yang warna kuning. Jadi yang warna orange ini disebutnya sebagai sistem aksial. Jadi sistem aksial atau aksis ya, yang mana maksudnya itu adalah sumbu tubuh. Jadi dia letaknya tuh di tengah gitu, dan dia ini tuh sangat penting untuk tubuh kita karena bayangkan kita nggak punya tengkorak, kita nggak punya tulang dada, kita nggak punya tulang ini tengkorak gitu ya, kita nggak punya tulang dada, tulang rusuk, kita juga nggak punya tulang sumsum tulang belakang gitu ya, tulang belakang vertebrae. Tentunya kita nggak bakal hidup gitu ya kalau salah satunya itu miss gitu ya, atau hilang. Nah jadi makanya sistem ini tuh sistem yang penting ya, jadi sumbu tubuh ini penting gitu. Nah di dalamnya itu ada tadi tengkorak atau kranium namanya, ini kranium, ini tengkorak, terus dia melindungi otak ya, dan bagian-bagian di dalamnya yang lain. Terus ada sternum ini tulang dada, ada tulang rusuk juga ya, ini sternum. Dan tentunya dia melindungi bagian-bagian di dalam seperti kayak paru-paru, jantung gitu ya, diafragma dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada vertebrae. Vertebrae itu adalah dari penghubung tengkorak dengan tulang dada sampai kayak ke bagian sumbu yang belakang ini, bawah ini ekor ya. Jadi ini adalah tulang belakang ya. Nah selanjutnya yang warna kuning ini tuh adalah sistem anggota gerak. Jadi rangka apendikular namanya ya. Jadi mulai dari tungkai atas ada lengan dan tungkai bawah kaki. Jadi tulang yang gerak ini ya, tangan dan kaki kita itu sebenarnya punya penyusun yang mirip ya, karena kayak tangan itu sendiri tuh sebenarnya kayak modifikasi dari kaki gitu ya, karena dulu kan kalau secara evolusi, garis evolusi apa ya kayak hewan-hewan yang berkaki 4 gitu ya, itu kan mereka nggak bisa dibedakan tangan kakinya ya. Cuman kan kita itu termodifikasi gitu, jadinya kita bisa tegak berdiri dan tangan kita tentunya sedikit berbeda dengan kaki, tetapi penyusunnya itu hampir sama gitu ya. Jadi ada kayak ada tulang yang panjang ini ya, ada tulang yang panjang juga, terus ada kayak jari-jari tangan gitu juga di bagian sebelahnya gitu ya. Terus yang kaki juga kayak gitu ya, jadi ada tulang yang panjang, ada juga tulang panjangnya lagi di bawah, terus ada jari-jari kaki gitu. Nah jadi di sistem anggota gerak atau rangka apendikular ini tuh ada juga kayak bagian lain, kayak bagian bahu gitu ya di sini.
terus bagian panggul atau pinggul juga di sini gitu ya, selain anggota gerak. Nah, sistem rangka ini punya fungsi tentunya. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif atau penempelan otot gitu ya, atau daging, dan penopang massa tubuh atau pemberi bentuk tubuh. Jadi maksudnya itu kita punya yang namanya sistem rangka atau tulang ini tuh, mereka ini tidak bisa bergerak secara aktif. Jadi yang bergerak aktif itu adalah otot gitu, dimana otot itu yang nempel di rangka kita atau di tulang kita gitu ya. Jadi otot kita itu kan bisa berkontraksi, bisa berelaksasi, dan itu yang menyebabkan gerak. Dan karena otot itu nempelnya di tulang, maka tentunya ketika otot itu berkontraksi, relaksasi atau bergerak, maka ya tulang kita juga bergerak gitu. Jadi disebutnya sebagai alat gerak pasif. Dan penempelan otot gitu ya, atau daging, atau kayak ya bagian-bagian kayak lemak gitu ya. Dan juga penopang massa tubuh. Jadi ya si tulang kita ini tuh sebagai kayak rangka gitu ya. Ya betul, rangka atau bangunan gitu, atau kayak pondasi yang memberi bentuk tubuh kita. Jadi bayangkan kalau misalnya nggak ada tulang, kita hanya punya otot atau daging, lemak gitu ya, dan nggak ada kayak bentuknya, maka ya kita kayak hanya seonggok daging daging atau otot aja gitu. Karena nggak ada tulang, kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa berdiri, kita nggak punya pondasi gitu. Jadi dan di dalam tulang itu sendiri juga kan, tulang itu melindungi organ-organ tubuh kita yang ada di dalam gitu ya. Jadi intinya si rangka ini tuh yang memberi bentuk tubuh bagi kita, terus melekatkan si otot-otot itu gitu ya, atau daging itu ya, sehingga kita tentunya bukan hanya langsung kelihatan tulangnya, tapi kita ya seperti yang kita sekarang gitu ya, kita ada isinya juga gitu ya, ada ototnya kita juga gitu ya. Nah, terus yang kedua, penyimpanan ion kalsium atau zat kapur dan lemak. Jadi di tulang kita ini tuh tempat penyimpanan ion kalsium atau zat kapur gitu ya. Jadi di tulang kita itulah gitu ya, di dalamnya banyak ion kalsium. Jadi ion kalsium ini tuh berperan untuk memberikan kekuatan pada tulang kita. Jadi kalau misalnya tulang kita itu keropos atau kayak lemah, itu mungkin bisa jadi ion kalsiumnya kurang di tulang ya. Jadi makanya banyak kayak suplemen makanan yang itu mengandung kalsium untuk fungsinya biasanya atau hubungannya itu biar kita bisa bergerak lebih lincah, aktif gitu ya. Nah, terus juga sebagai penyimpanan lemak. Jadi di tulang itu, di bagian sini di osteonnya itu ada yang namanya sumsum tulang kuning atau yellow bone ini ya, di tengah ini. Nah, kalau di iris itu ada zat gitu ya yang berwarna kekuning-kuningan, dan itu lemak di situ. Biasanya orang suka kayak makan apa sih, kayak makanan daerah gitu ya, yang itu kayak ada ngisep-ngisep tulang gitu ya, ngisep-ngisep sumsum gitu ya, yang dimakan itu ya bagian lemaknya di situ. Nah, terus juga selain penyimpanan ion dan lemak, juga pembentukan sel darah merah, sel darah gitu ya, sel darah. Jadi sel darah merah, sel darah putih gitu ya, atau trombosit juga dibentuk juga di situ gitu ya, atau istilahnya itu namanya hematopoiesis ya. Pembentukan sel darah itu baik itu kayak leukosit, trombosit, dan juga eritrosit
itu adanya di sumsum tulang merah yang sebelah sini. Jadi kalau kalsium tadi itu tersebar merata di osteon ini, kalau lemak itu di tengah di bagian kuning-kuningnya. Nah, kalau pembentukan sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih ataupun keping darah, itu di warna merah ini ya, di ujung-ujungnya. Nah, yang satunya lagi yaitu fungsinya sebagai tadi proteksi internal organ. Jadi melindungi organ-organ dalam seperti kayak si kranium tadi itu kan melindungi otak gitu ya, terus tulang dada, tulang rusuk, melindungi jantung, paru-paru, diafragma, usus, lambung dan lain-lain gitu. Jadi walaupun kesannya si sistem rangka atau tulang ini tuh gerak pasif, ternyata ya fungsinya itu vital gitu ya. Oke, itu aja.